Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bertemu kembali pada mata pelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu mata pelajaran simulasi komunikasi digital. Di mana pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas yaitu mengenai teknik penelusuran informasi bersama saya Anas Aribowo. Sebelum kita menginjak bagaimana cara untuk melakukan penelusuran suatu informasi, terlebih dahulu yang akan kita bahas yaitu aplikasi search engine. Search engine atau mesin pencetak atau pelacak atau penelusur ini adalah salah satu program komputer yang dirancang khusus untuk membantu seseorang menemukan file-file yang disimpan dalam komputer, misalnya dalam sebuah web server umum, yaitu di web atau di www atau komputer sendiri. Mesin pencari ini memungkinkan kita untuk meminta konten media dengan kriteria yang spesifik. Ini biasanya berisikan frase atau kata yang kita inginkan, dan memperoleh data file yang memenuhi kriteria tersebut. Pada mesin pencari ini biasanya menggunakan indeks yang sudah dibuat sebelumnya dimutakhirkan secara teratur untuk mencari file setelah pengguna memasukkan kriteria pencarian. Secara prinsip dan tujuan dari sebuah program search engine ini adalah untuk menemukan dokumen atau arsip elektronis di internet yang sesuai dengan kebutuhan atau permintaan pengguna dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kedua hal inilah yaitu kualitas hasil temuan dan waktu pencarian yang kemudian menjadi pengukur baik tidaknya kinerja pada sebuah search engine. Adapun jenis-jenis daripada search engine ini, yang pertama adalah human organized search engine. Mesin pencari yang dikelola sepenuhnya oleh tangan manusia. Mesin pencari ini menggunakan metode dengan memilih-milih informasi yang relevan dan dikelompokkan sedemikian rupa sehingga lebih bermakna dan bermanfaat bagi penggunanya. Pada situs ini dalam prakteknya mempekerjakan para pakar dalam bidang-bidang tertentu, di mana kemudian para pakar tersebut dapat mengelompokkan situs-situs tertentu sesuai dengan bidangnya atau kategori situs itu sendiri. Ini contohnya pada Yahoo, Logsmart, About, dan Open Directory. Kemudian jenis yang kedua yaitu Computer Created Search Engine. Pada search engine kategori ini banyak memiliki kelebihan karena banyak menyajikan informasi, walaupun kadang-kadang ada beberapa informasi yang tidak relevan, tidak seperti yang kita inginkan. Search engine ini telah menggunakan software laba-laba atau spider software yang berfungsi menyusup pada situs-situs tertentu, kemudian mengumpulkan data serta mengelompokkan dengan sedikit bantuan tangan manusia. Ini contohnya yaitu pada web crawler, kemudian ada Exit, kemudian Intomi, ada Northern Light, dan ada juga Fast Search. Untuk jenis yang ketiga yaitu Hybrid Search Engine. Ini merupakan gabungan antara tangan manusia dengan komputer sehingga menghasilkan hasil pencarian yang relatif akurat. Peran manusia dalam hal ini adalah sebagai penelaah dalam proses mengkoleksian database halaman web, yang sebenarnya tipe inilah yang paling mudah pembuatannya
karena dapat didesain sesuai dengan keinginan kita. Ini contohnya adalah Google, Lycos, AltaVista, Hotbot, GoTo, Snap, dan DirectHit. Nah, ini contohnya. Kemudian yang berikutnya ada meta crawler atau meta search. Ini merupakan perantara dari mesin pencari yang sebenarnya. Mesin ini hanya akan mengirimkan permintaan pencarian ke berbagai mesin pencari serta menampilkan hasilnya satu di layar browser, sehingga akan menampilkan banyak sekali hasil dari berbagai mesin pencari yang ada. Adapun contohnya yaitu pada Savvysearch, kemudian Dogpile, kemudian The Big Hub, dan C4 Total Search. Nah, untuk mesin pencari yang cukup populer ini ada Google, Yahoo, AltaWeb, kemudian ada AltaVista, ada Lycos. Sedangkan untuk pencari orangnya ini ada Infospace, Spock, Yellowpage, kemudian ada Zoom Info. Sedangkan untuk pencari visualnya ini ada Kroger, Karton, Aventura, dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya yaitu komponen daripada search engine, di mana komponen daripada search engine ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada query interface. Ini adalah komponen penting pertama yang merupakan bentuk tampilan atau format situs yang menyediakan fasilitas search engine. Bentuk yang paling sederhana ini adalah tersedianya sebuah kotak kosong di situs di mana user dapat menulis data atau informasi yang ingin dicari. Ini contohnya ada pada yahoo.com dan altavista.com. Nah, yang harus diketahui oleh user ini adalah tidak semua situs memiliki kemampuan yang sama dalam membantu user untuk mengekspresikan jenis data atau informasi yang ingin dicari. Di dalam bahasa komputer, cara mengekspresikan ini disebut sebagai query. Contohnya, seseorang yang ingin mencari data atau informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak. Ini dapat menggunakan query semacam kesehatan and ibu and anak. Nah, walaupun secara internasional ini telah diusulkan dan ditentukan standar baku dalam menuliskan suatu query, namun terlihat bahwa masing-masing situs menawarkan beragam cara yang berbeda. Kemudian komponen yang kedua ini adalah query engine. Ini merupakan sebuah program yang bertugas untuk menerjemahkan keinginan user ke dalam bahasa yang dimengerti oleh mesin komputer. Secara teknis, perusahaan-perusahaan penyedia search engine ini berlomba-lomba membuat query engine yang baik, sehingga selain tepat dalam mengekspresikan keinginan user, ini juga dapat pula melakukan tugas pencarian secara cepat. Query engine ini yang segera melakukan pencarian arsip dan dokumen yang tepat di dalam sistem basis data atau database yang bersangkutan. Itu adalah query engine. Kemudian komponen yang ketiga yaitu database. Database pada dasarnya ini merupakan kumpulan atau daftar dari komponen yang kumpulan atau daftar dari dokumen maupun arsip dari seluruh situs yang ada di internet. Nah, semakin besar skala internet, ini akan semakin besar pula kapasitas penyimpanan yang dibutuhkan. Ini tergantung daripada seberapa besar database yang akan kita simpan. Kemudian komponen yang keempat yaitu spider. Ini merupakan komponen terpenting dalam sebuah search engine. Secara berkala dan kontinu,
Ini spider akan mendata setiap situs yang ada di internet, baik yang baru maupun yang lama. Nah, terhadap masing-masing situs selain alamatnya akan diambil kata-kata kunci dari arsip maupun dokumen yang ditemukan. Nah, dari sini katakan dari situs bidanco.com ini akan diambil setiap kata pada kalimat judul artikel. Nah, harap diingat bahwa tidak semua situs melakukan proses updating dan sampling ini secara kontinu. Artinya di sini 24 jam dalam sehari. Yang dapat menyebabkan telah hilangnya beberapa arsip dan dokumen dari internet saat user mencarinya. Kemudian komponen yang terakhir yaitu indexer. Ini merupakan sebuah program untuk mempercepat proses pencarian. Nah, filosofi yang digunakan ini mirip dengan prinsip penggunaan indeks pada kamus atau buku-buku. Peran antar situs ini juga terjadi karena teknik melakukan indeks ini akan sangat berpengaruh terhadap kecepatan pencarian data atau informasi. Ini biasanya yang terjadi di sini adalah adu algoritma antar para programmer yang direkrut oleh masing-masing perusahaan. Jadi di sini mereka saling berlomba-lomba. Jadi supaya apa? Semakin banyak user yang masuk di dalam komponen tersebut. Berikutnya di sini akan kami sajikan yaitu penelusuran informasi dari atau dokumen. Yang pertama yaitu penelusuran informasi melalui katalog. Teknik penelusuran dengan menggunakan katalog perpustakaan ini biasanya difokuskan untuk menemukan sebuah kode atau angka klasifikasi yang akan menuntun pemakai ke dalam sumber informasi atau koleksi perpustakaan yang dibutuhkan. Pemakai ini akan diarahkan kepada jajaran koleksi perpustakaan. Pemakai atau staf ini dapat menelusur melalui 3 entry penting, yakni berdasarkan judul, pengarang, atau subjek. Kemudian untuk teknik penelusur yang kedua yaitu penelusuran informasi melalui bibliografi. Teknik ini mirip dengan katalog. Hanya bibliografi ini cakupannya lebih luas, yakni tidak hanya berupa koleksi yang diinginkan perpustakaan, akan tetapi juga di luar perpustakaan. Teknik penelusuran ini memanfaatkan dasar bahan pustaka baik yang berupa buku, jurnal maupun sumber lainnya yang menelusur lebih jauh informasi dan sumber informasi aslinya. Nah, berikut ini adalah alur proses penelusuran informasi melalui bibliografi, di mana penelusuran informasi melalui ini secara mudah sebetulnya ini akan dapat dilihat dalam sebuah karya tulis atau bahan pustaka. Ini biasanya pada bagian akhir. Namun ada juga yang mencetak dalam sebuah buku bibliografi seperti Bibliografi Nasional Indonesia. Kemudian teknik yang ketiga yaitu penelusuran informasi melalui indeks. Indeks ini sering diartikan sebagai daftar istilah penting yang terdapat dalam sebuah karya tulis atau bahan pustaka yang disusun secara alfabetis. Indeks ini akan memudahkan orang dalam melakukan penelusuran informasi.
karena dapat membawa penelusur kepada sumber informasi secara langsung. Indeks ini dapat berupa bagian dari sebuah karya tulis atau bahan pustaka, dan dapat pula berupa buku yang diterbitkan khusus, misal indeks majalah dan atau surat kabar. Beberapa contoh pemanfaatan indeks ini adalah yang pertama, indeks dalam buku ilmiah. Kemudian ada buku indeks, ada artikel atau majalah. Kemudian ada surat kabar, kemudian indeks makalah atau indeks khusus lainnya. Kemudian penelusuran yang keempat yaitu penelusuran informasi melalui abstrak. Hal yang membedakan antara indeks dan abstrak ini adalah indeks hanya sampai pada informasi kepada menunjukkan tempat suatu informasi disimpan. Sedangkan abstrak di samping menunjukkan tempat informasi juga memuat ringkasan informasi dari subjek yang ada. Dan secara definitif, abstrak ini merupakan pemadatan dari sebuah karya seperti laporan penelitian, artikel majalah atau jurnal, dan lain-lain. Abstrak yang biasanya dikumpulkan ini sesuai dengan subjek atau kekhususan informasi dan disusun secara alfabetis juga. Kemudian yang kelima yaitu penelusuran informasi melalui kamus dan ensiklopedia. Kamus ini biasanya digunakan untuk mencari informasi singkat tentang ejaan, etimologi, bahasa, pengucapan, padanan kata, pembagian suku kata, dan informasi gramatika. Nah, kamus ini biasanya juga disusun secara alfabetis, sehingga nantinya ini akan memudahkan pemakai dalam menelusuri informasi yang diinginkan. Ensiklopedi ini merupakan alat telusur yang sejenis dengan kamus. Hanya biasanya ini memuat informasi yang lebih lengkap dan biasanya tidak hanya memberikan arti, padanan maupun ejaan, akan tetapi juga membahas lebih dalam seperti sejarah dan keterangan lainnya. Ini biasanya juga ensiklopedia ini disusun secara alfabetis dan berseri atau volume. Kemudian yang berikutnya yaitu penelusuran informasi melalui jaringan informasi perpustakaan. Perkembangan teknologi informasi, khususnya komputer, ini telah membawa kemudahan tersendiri dalam proses penelusuran informasi. Pemakai atau pengguna jaringan menjadi penting ini karena akan membentuk sebuah jejaring informasi ini secara lebih luas. Jaringan menjadi penting karena akan membentuk sebuah jejaring informasi yang luas, terintegrasi, dan lebih lengkap. Sharing informasi menjadi kekurangan dari alat telusur ini, dan saat ini sudah semakin mudah dengan adanya teknologi informasi yang dapat membentuk sebuah jaringan informasi online. Yang berikutnya adalah penelusur informasi melalui komputer dan internet. Perkembangan teknologi informasi, khususnya komputer, ini telah membawa kemudahan tersendiri dalam proses penelusuran informasi. Pemakai atau pengguna dan staf perpustakaan ini mempunyai kesempatan lebih untuk mendapatkan informasi, baik berupa informasi tercetak maupun digital.
Penelusuran informasi melalui komputer dan media internet ini telah membawa orang untuk menembus batas-batas yang semula ada pada teknik penelusuran informasi secara manual atau konvensional. Melalui OPAC, search engine, database online, dan fasilitas lainnya pemakai perpustakaan, ini akan lebih mudah mendapatkan informasi yang dikehendaki dengan jenis dan macam yang cakupannya lebih luas. Kemudian penelusuran yang terakhir yaitu penelusuran melalui media lainnya. Ada banyak alat bantu penelusuran yang dapat dimanfaatkan oleh pemakai dan staf perpustakaan dalam mendapatkan informasi. Meskipun alat-alat bantu tersebut tidak secara spesifik berfungsi sebagai alat penelusuran informasi. Ya, jadi sekali lagi saya garis bawahi bahwasanya search engine ini, saya ulangi lagi ya, search engine ini adalah salah satu program komputer yang dirancang khusus untuk membantu seseorang menemukan file-file yang disimpan di dalam komputer. Ini biasanya tidak hanya di komputer, kita juga bisa menggunakan di dalam smartphone kita atau handphone kita. Ini kita sebetulnya sudah masuk di dalam mesin pencari atau search engine. Adapun jenis-jenis daripada search engine ini, yang pertama ada Human Organization Search Engine, kemudian ada Computer Created Search Engine, ada Hybrid Search Engine, dan ada Meta Search. Sedangkan komponen daripada search engine ini, yang pertama query interface, kemudian ada query engine, ketiga ada database, dan yang keempat ada spider. Sedangkan yang kelimanya ini adalah indexer. Kemudian untuk teknik penelusurannya, ini yang pertama penelusuran informasi melalui katalog, penelusuran informasi melalui bibliografi, kemudian ada penelusuran informasi melalui indeks, kemudian penelusuran informasi melalui abstrak, dan yang kelima penelusuran informasi melalui kamus dan ensiklopedia. Kemudian penelusuran informasi melalui jaringan informasi perpustakaan, penelusuran informasi melalui komputer dan internet, dan yang terakhir yaitu penelusuran informasi melalui media lainnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita pagi hari ini. Sekali lagi, tetap jaga kesehatan. Ingat pesan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, menjaga jarak. Nah, patuhi protokol kesehatan, dan selalu berdoa, dan semangat, dan selalu sehat. Kurang lebihnya minta maaf. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat